Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel kami, di mana membahas mengenai masalah buku-buku, ulasan buku-buku Islam. Dan kali ini insya Allah kami akan membahas mengenai buku yang berjudul Tuntunan Sholat Menurut Riwayat Hadis, atau judul dari bahasa Arabnya Kaifa Tusolli, atau bagaimana kamu sholat, karangan dari Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin. Buku ini terdapat dua jenis ya. Yang paling kiri edisi lengkap, yang kanan edisi standarnya berarti ya. Nanti akan kita bahas apa perbedaannya. Dan sebelum itu mari kita lihat dulu profil atau biografi dari Bapak Kiai Haji Ihya Ulumuddin ini dulu ya. Kita lihat, ada di halaman belakang. Tentang penulis. Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin lahir 10 Agustus 1952 di Lamongan, Jawa Timur. Lulus SR atau Sekolah Rakyat pada 1964. Dulu SR ya, bukan SD. Jadi betul gitu ya. Tahun 1964, asuh Legitan di bawah asuhan Kiai Haji Abdul Hadi Haji Zahid. Oke, melanjutkan karena ilmu ke Bondowoso. Terus melanjutkan studi ke Makkah Al-Mukarramah, yang akhirnya belajar kepada As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki yang terkenal itu ya. Oke, dan kembali lagi ke Indonesia tahun 1980. Oke, bisa dilihat di sini. Kiai Haji Khodimul Mahad Nurul Haromain, Ngoto, Pujon, Malang. Oke, dari historisnya buku ini, yayasan kami diberi oleh pesantren di sana kedua buku ini ya, karena kedua buku ini dijadikan rujukan untuk santri dan juga para asatidnya dalam mengajar mengenai tata cara sholat. Yang sebelah kanan ini untuk para santri, yang ini untuk para asatidnya, untuk para ustadznya ya. Jadi mari kan kita lihat dulu untuk yang santrinya terlebih dahulu sama ya. Kaifa Tusolli. Bisa dilihat halaman ada 67 halaman profilnya, ada 67 halaman. Kita lihat dulu kertas art paper, yaitu semi plastik itu ya, art paper. Makanya mungkin kenapa harganya mungkin agak di atas rata-rata, karena jenisnya art paper. Terus berwarna, juga ada gambar-gambar tata cara sholatnya seperti ini. Oke, bisa dilihat daftar isi untuk jilid yang untuk santrinya. Ada 18 pasal ya. Ini bisa dilihat, bisa di pause ya. Jadi keutamaan sholat sampai doa setelah sholat, seperti sifat sholat Nabi ya. Edisi berwarna seperti ini. Perbedaannya karena ini hanya menuliskan poin-poin pentingnya saja. Seperti ini, tidak melihat ke atas selama sholat. Ini hanya kesimpulan dari sebuah hadis, tapi sumbernya ada. Misalkan ini hadis riwayat Muslim, jadi hanya kesimpulan hadis. Hadisnya mungkin bisa dicek, disertakan dalil di sini, tapi hanya sumber, bukan lafaz atau matan ya. Seperti ini. Ya, cukup jelas lah ya. Ini jadi kesimpulan-kesimpulannya saja. Kalau dalil ada di buku yang ini. Ini hanya sumber saja. Seperti ini. Sahih Al-Bukhari, Muslim. Oke, kita kesampingkan dulu yang buku untuk santrinya. Ini kita akan bahas buku untuk asatidz, alias untuk guru-gurunya ya. Bisa dilihat di sini. Terdapat 381 halaman, sama halamannya kertasnya dengan art paper seperti ini, semi plastik. Berwarnanya ada atau tidak ya, saya lupa. Tidak ada warna, tapi kalau gambar ada, hanya saja hitam putih gambarnya. Kita cek.
Untuk mana ya, sedikit gambarnya sih. Nah ini gambarnya hitam putih, jadi yang berwarna hanya yang di edisi yang sederhana ini. Oke, mari kita lihat daftar isinya. Tadi ada 18 pasal, ini ada 23 bab ya. Bisa dilihat daftar isinya. Saya tidak akan membacanya ya, bisa di pause saja. Keutamaan dan hikmah sholat ada 23 poin. Terus bab kedua, terus ruku i'tidal, oke, ditutup dengan doa setelah sholat ya. Bisa dilihat di sini. Setelah saya baca, untuk karakteristik buku ini lebih mengedepankan pada pendalilan, karena benar seperti judulnya ya, menurut riwayat hadis lebih menekankan kepada pendalilan. Maksudnya apa? Jadi di sini tuh ada beberapa, misalkan ada beberapa macam gerakan dalam sholat. Di sini dijelaskan dalil-dalilnya. Misalkan ini posisi manur tangan ada di dada, di atas pusar, terus di bawah perut, terus irsal alias tidak bersedekap sama sekali. Itu yang mazhabnya Imam Malik ya. Seperti ini, irsal. Di sini dijelaskan dengan bermacam-macam dalilnya. Dan juga ada takhrij. Di sini sangat lengkap. Saya melihatnya ini sangat moderat. Maksudnya sangat moderat adalah berbeda dengan sifat sholat nabinya Syekh Al-Albani ya, yang lebih menguatkan salah satu pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Albani, tapi ini lebih ke moderat, yaitu lebih condongnya tuh lebih banyak menggunakan semua dalil. Jadi misalkan di dada, bersedekap boleh di dada, boleh di atas pusar, boleh di bawah pusar, boleh irsal. Jadi benar-benar bisa menggabungkan semua dalil-dalil yang ada ya. Jadi lebih ke toleran terhadap mazhab yang lain ya, tanpa menjatuhkan mazhab yang lain dan menguatkan. Enak untuk membaca yang mencari-cari dalil mengenai gerakan-gerakan sholat, tapi ada kalanya membuat menjadi bingung juga. Jadi bingung dari pembaca, khususnya pembaca awam, dari yang mana yang harus dipilih gitu kan ya. Saya kasih contoh mungkin yang mengenai membaca amin ya. Di sini. Sebentar. Saat membaca amin. Jadi di sini dijelaskan membaca amin itu saat imam membaca waladhdallin lalu beliau mengucapkan amin. Tapi di sini juga ada riwayat dari Wa'il bin Hujr, dari riwayat hadis riwayat Al-Baihaqi dan Tobroni. Jadi imam membaca pas waladhdallin terus membaca Rabbi firli, lalu imam dan makmum membaca amin. Jadi pas waladhdallin ditambahi Rabbi firli amin. Memang ada hadisnya dari Al-Baihaqi dan juga Tobroni, tapi ternyata hadis ini dianggap lemah, tapi dimasukkan di sini. Sedangkan ini tidak mungkin bisa memakai kedua macam perbuatan tersebut ya. Waladhdallin sudah pasti amin, atau waladhdallin Rabbi firli amin, tidak bisa memakai dua-duanya. Jadi harus salah satunya. Pembaca yang sudah paham mungkin mengenai, khususnya mengenai ilmu mustalah hadis atau misalkan usul fikih, jadi lebih tarjih menguatkan riwayat yang lebih kuat, yaitu riwayat ini ya, waladhdallin lalu membaca amin, karena ini disandarkan dengan hadis yang sahih dibanding yang dengan bacaan Rabbi firli amin, itu dinilai dhaif. Hanya saja ini kenapa Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin memakainya, karena satu, Imam Daruqutni menganggapnya
perawi yang bernama Ahmad bin Abdul Jabbar ini didoifkan oleh banyak ulama, hanya saja Imam Ad-Darqutni mensikohkannya juga untuk memakai hadis fadhil amal pada hadis-hadis doif. Berbeda ya dengan ulama-ulama Hijaz yang enggan untuk memakai hadis doif, khususnya mengenai masalah hukum. Nanti itu pembahasan yang lain ya. Terus ada juga di sini yang bikin bingungnya juga ada saat salam. Saat salam, sebentar. Nah ini. Jadi saat salam mengusap muka dengan tangan kanan dengan membaca la ilaha illallah. Sebentar ya, kita cari dulu. Setelah salam. Jadi nah ini mengusap dahi setelah salam dengan tangan kanan dengan membaca asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim Allahumma azibi anil hamin wal hazan. Hadis riwayat Ibnu Sunni. Dituliskan di sini didapat dari kitab Al-Azkar An-Nawawi ya. Sedangkan beberapa ulama justru menganggap hadis ini adalah hadis palsu. Nah, Kiai Haji menganggapnya bisa dipakai di sini ya. Jadi membolehkan pada mengusap muka. Jadi untuk mencari dalil, buku-buku ini sangat lengkap sekali ya. Saya senang membacanya karena dalilnya sangat lengkap. Tapi ya ada beberapa hadis yang tadi saya jelaskan tidak dilepas dari kritikan ulama. Tapi kurang lebih ini sangat jelas sekali menjelaskan sangat jelas Bapak Kiai Haji sehingga pembaca pun akan melihat sebagaimana jadi tahulah gitu pembaca mengenai luasnya ilmu Bapak Kiai Haji Ihya Ulumuddin. Insya Allah buku ini akan sangat membantu bagi para pelajar khususnya dan juga para pencari ilmu agar gerakan sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Karena buku ini pun buatan manusia, pasti ada beberapa poin yang dikritik ya seperti tadi. Untuk lebih jelasnya mungkin pembaca bisa membacanya sendiri dan juga di-compare misalkan dengan buku-buku sholat lain seperti Sifat Sholat Nabi Syekh Al-Albani, terus Ibnu Qayyim, ada banyak ya. Terus digabung dengan sifat-sifat sholat antar mazhab, masih banyak. Ya, insya Allah kalau misalkan rating atau misalkan poin, saya menilainya 9 dari 10 ya buku ini. Karena benar-benar kaya akan ilmu. Insya Allah semoga bisa membantu kepada rekan-rekan semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.